wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mutia dengan NIM 200406012, jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Samudra. Di sini, saya akan membahas tentang daya pembeda mata kuliah evaluasi pembelajaran. Langsung saja, untuk menghitung daya pembeda dibagi menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Untuk menghitung kelompok kecil jika N kurang atau sama dengan 30. Sedangkan kelompok besar jika N lebih besar dari 30. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan daya pembeda untuk kelompok besar. Sebenarnya, guna daya pembeda itu apa sih? Gunanya yaitu untuk membedakan antara siswa pandai dengan siswa kurang pandai. Nah, langsung saja, misalkan kita memberikan tes matematika sebanyak 30 butir soal tipe objektif dan diuji cobakan terhadap suatu kelas yang terdiri dari 32 siswa. Karena lebih dari 30, maka kelompok data ini termasuk pada kelompok besar. Oleh karena itu, untuk keperluan perhitungan daya pembeda cukup diambil 27% untuk kelompok atas dan 27% untuk kelompok bawah, yaitu masing-masing sebanyak 8 siswa. Nah, bisa dilihat ini tabelnya. Untuk ini nomor butir soalnya, dan ini nomor urut siswanya. Nah, kelompok atasnya ada 8 siswa, kelompok bawahnya ada 8 siswa, dan selebihnya kelompok tengah. Nah, ini XT ini adalah skor benar dari kelompok siswa. 1 itu untuk kelompok siswa yang menjawab benar, sedangkan 0 ini untuk siswa yang menjawab salah. X bar T kuadrat ini adalah 28 kuadrat, maka 784. Dan seterusnya, itu sigma dari X bar T kuadrat ini adalah 9924. Nah, di kelompok besar ini saya akan menggunakan rumus teknik korelasi biserial titik. Kenapa saya menggunakan rumus ini? Karena pada rumus DP sama dengan JBA kurang JBB per JSA itu mempunyai kelemahan. Karena hanya melibatkan jumlah siswa kelompok atas dengan jumlah siswa kelompok bawah. Kelemahannya yaitu karena tidak digunakannya jumlah siswa kelompok tengah sebagai sampel sebanyak 46%. Tidak dilibatkannya kelompok tengah mencemari hasil analisis, sehingga beberapa pakar evaluasi mengemukakan cara yaitu dengan menggunakan teknik korelasi biserial titik. Rumusnya yaitu RPB sama dengan X bar P kurang X bar T per ST kali akar P per Q, di mana X bar P sama dengan rata skor siswa yang menjawab benar, X bar T sama dengan rata skor total untuk semua siswa, ST sama dengan simpangan baku skor total semua siswa, P sama dengan proporsi siswa yang dapat menjawab benar, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Nah, dengan menggunakan data pada tabel di atas, saya akan mencari daya pembedanya dari beberapa butir soal. Di sini saya menggunakan untuk butir soal nomor 1 dan butir soal nomor 30. Untuk bisa menggunakan rumus ini,
Untuk bisa kita selesaikan terlebih dahulu, kita harus mengetahui P-nya. Rumus P-nya yaitu jumlah yang menjawab benar per jumlah siswa. Nah, bisa kita lihat di tabel. Pada butir soal nomor 1, yang menjawab benar itu ada siswa nomor 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24, dan 32. Nah, skornya yaitu 16. Maka kita masukkan 16 per jumlah siswanya tadi kan ada 32. Maka 16 per 32 yaitu 0,5. Nah, setelah sudah diketahui P-nya, maka kita cari Q-nya. Rumus Q-nya yaitu 1 dikurang P. Sama dengan 1 dikurang P-nya tadi kan 0,5. 1 kurang 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita cari X bar T, yaitu rumusnya sigma XT per N. Sigma XT di tabel ini kan sudah diketahui, sudah kita cari yaitu 522. Nah, kita masukkan 522 per jumlah siswanya tadi kan 32. Maka 522 per 32 adalah 16,31. Selanjutnya, kita mencari X bar P. Rumusnya skor total yang menjawab benar per jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, skor total pada butir soal nomor 1 itu ada 16. Nah, nomor urut siswanya 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, dan seterusnya. Untuk nomor urut siswa nomor 1 yang menjawab benar itu skor totalnya 28, untuk nomor 2 itu 27, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah membuatnya di sini. Nah, siswa yang menjawab benar itu ada 16 siswa, dan skor totalnya itu 304. Maka X bar P sama dengan 304 per 16 sama dengan 19. Kemudian kita mencari ST atau simpangan bakunya. Rumusnya yaitu akar dari sigma XT kuadrat per N kurang sigma XT per N dikuadratkan. Sama dengan sigma XT kuadratnya bisa dilihat di tabel ini, sudah saya tarik, yaitu 9.924. Nah, kita masukkan 9.924 per jumlah siswanya 32 kurang sigma XT-nya yaitu 522 per jumlah siswanya 32 dikuadratkan. Sama dengan akar dari 310,13 kurang 266,1. Sama dengan akar 44,03. Sama dengan 6,64. Setelah ST, X bar P, X bar T, Q, dan P-nya sudah diketahui, maka bisa kita masukkan X bar P-nya 19, dikurang X bar T-nya 16,31, per ST-nya 6,64, dikali P-nya akar dari 0,5, dan Q-nya juga 0,5. Sama dengan 0,41 kali akar 1, yaitu 0,41. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan klasifikasi interpretasi untuk daya pembedanya, yaitu DP kurang atau sama dengan 0,0 itu sangat jelek, DP lebih besar dari 0,00 atau kurang dari sama dengan 0,20 itu jelek, DP lebih besar dari 0,20 atau kurang dari sama dengan 0,40 itu cukup. DP lebih besar dari 0,40 atau kurang dari sama dengan 0,70 itu baik. Dan DP lebih besar dari 0,70 kurang dari atau sama dengan 1,00 itu sangat baik. Tadi kan kita dapatnya 0,41. Maka dia termasuk di baik. Baiklah, selanjutnya
Saya akan menjelaskan untuk butir soal nomor 30. Nah, sama seperti tadi, kita harus mengetahui P-nya dulu. P-nya jumlah yang menjawab benar itu bisa kita lihat pada tabel. Untuk butir soal nomor 30 yang menjawab benar ada 1, 2, 3. Nah, di sini sudah saya cari yaitu 15. Maka langsung saja kita masukkan 15 per jumlah siswanya 32 sama dengan 0,375 dan Q-nya yaitu 1 kurang P, P-nya sudah dapat 0,375, langsung saja kita masukkan 1 kurang 0,375 sama dengan 0,625. Kemudian X bar T rumusnya sama dengan sigma XT per N. Sigma XT-nya bisa kita lihat di tabel, yaitu 522. Sigma XT ini, cara mencarinya, jumlah skor total siswa ini kita jumlahkan seluruhnya, maka dapatlah hasilnya 522. Per jumlah siswanya yaitu 32, maka hasilnya 16,31. Kemudian kita mencari X bar P, yaitu rumusnya skor total yang menjawab benar per jumlah siswa yang menjawab benar. Nah, bisa kita lihat di tabel untuk butir soal nomor 30, yang menjawab benar itu siswa nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya sudah saya buat di sini. 1, 2, itu nomor urut 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 17, 20, 24, 28, 30, 31, dan 32. Nah, jumlah seluruh siswa yang menjawab benar itu ada 15, dan skor total yang menjawab benar yaitu 254. Jadi, X bar P-nya sama dengan 254 per 15 sama dengan 16,93. Kemudian kita cari ST-nya dengan rumus akar dari sigma XT kuadrat per N kurang sigma XT per N dikuadratkan. Nah, sigma XT kuadrat ini bisa kita lihat di tabel. Ini dia 9.924. Kenapa dapat segini? Ini semua kita jumlahkan seluruhnya. Maka dapatlah 9.924. 924 dibagi jumlah siswanya 32 dikurang sigma XT-nya juga kita lihat di tabel ini, yaitu jumlah seluruh skor total siswa yaitu 522 per jumlah siswanya 32, ini 522 per 32-nya dikuadratkan, maka hasilnya akar 310,13 kurang 266,1 sama dengan akar 44,03, yaitu sama dengan 6,64. Maka ST-nya didapat 6,64. Setelah semuanya sudah diketahui, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu X bar P kurang X bar T per ST kali akar dari P per Q. X bar P-nya tadi sudah didapat, yaitu 19, dikurang X bar T-nya 16,31 per ST-nya 6,64 kali akar dari P-nya 0, tadi di sini X bar P-nya itu didapat 16,93, X bar T-nya didapat 16,31 per ST-nya 6,64 dikali akar dari P-nya 0,375 per Q-nya 0,625 sama dengan 0,62 per 6,64 akar dari 0,6 kali akar 0,6 sama dengan 0,09 dikali 0,77 sama dengan 0,07. 0,07 buruk. Bisa kita lihat untuk mencarinya, kita bisa menggunakan klasifikasi interpretasi.
Itu tadi kan dianya jumlahnya 0,07. Maka dia termasuk di sini, makanya dia jelek. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.